Shalom, selamat pagi, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang micro teaching, yaitu kemampuan dasar guru di dalam mengajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar seorang guru dapat menguasai keterampilan mengajar di kelas. Dan hari ini kita akan membahas satu poin saja, yaitu keterampilan bertanya. Tujuan dari kegiatan bertanya adalah memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Yang kedua, akan membangkitkan rasa ingin tahu sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mencari dan menggali sumber-sumber pembelajaran yang lebih luas dan bervariasi. Yang ketiga, agar memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pendapat pemahaman yang dibentuknya. Keempat, agar terbiasa menanggapi pernyataan teman atau guru. Yang kelima, menstrukturkan tugas-tugas dan kegiatan pelajar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Nah, kita sampai kepada poin yang terakhir, yaitu komponen keterampilan bertanya. Yang pertama, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan tegas, yaitu ada pertanyaan singkat dan padat, pertanyaan mudah dipahami, pertanyaan tidak menimbulkan multisapir. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema pembelajaran, yaitu tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas, pencahayaan disampaikan secara mendalam. Yang ketiga, memusatkan perhatian peserta didik, yaitu menggiring peserta didik untuk konsentrasi dan berpartisipasi, merangsang rasa ingin tahu peserta didik. Keempat, pertanyaan tersebar ke seluruh peserta didik. Semua peserta didik diberi kesempatan bertanya. Semua peserta didik diberi kesempatan untuk menjawab. Kemudian menghindari monopoli seseorang atau beberapa peserta didik. Yang kelima, pertanyaan runtun berjenjang, mengajukan pertanyaan dari yang sederhana ke yang lebih kompleks atau rumit, mengajukan pertanyaan dari yang mudah ke yang lebih sulit, dan mengajukan pertanyaan dari yang konkret ke yang abstrak. Keenam, menunjukkan sikap antusias atas jawaban peserta didik, memberikan pujian, jawaban peserta didik betul, hebat, luar biasa, tepuk tangan, dan lain-lain, meningkatkan komponen berpikir peserta didik. Yang ketujuh, memberikan waktu kepada peserta didik untuk berpikir. Biarkan peserta didik berpikir sebelum menjawab pertanyaan, merangsang proses berpikir peserta didik. Yang terakhir adalah mendorong terjadinya interaksi antara peserta didik. Hal ini mengkondisikan pertanyaan dari, oleh, dan untuk peserta didik. Kemudian mengkondisikan peserta didik agar aktif menjawab. Kemudian guru adalah penjawab terakhir bila pertanyaan tidak bisa dijawab oleh peserta didik meskipun telah dituntut oleh guru. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan terjadinya ruang debat di antara peserta didik. Selanjutnya, prinsip dari kegiatan bertanya. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Suasana bertanya atau menjawab harus diciptakan dalam kondisi yang kondusif dan menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa tertekan, tetapi merasa aman dan betah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, berbahasa yang jelas. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan kepada peserta didik agar menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami. Yang ketiga, waktu berpikir. Memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk menemukan dan menyampaikan jawabannya. Yang keempat, pemberian acuan. Pertanyaan yang disampaikan haruslah membantu peserta didik untuk mengolah informasi pembelajaran dan menemukan jawabannya, sehingga pertanyaan itu sendiri harus disertai dengan acuan agar peserta didik mendapat kejelasan dan memahami maksud dan tujuan dari isi pertanyaan. Yang kelima, pemerataan atau pemindahan giliran. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan secara adil dan merata kepada setiap peserta didik agar seluruh peserta didik mendapat kesempatan yang sama, tidak dimonopoli atau mendapat diskriminasi. Yang terakhir, acak. Pertanyaan sebaiknya diberikan secara acak, tidak berurutan, sehingga perhatian peserta didik semuanya menjadi pusat pada kegiatan pembelajaran. Video singkat, video pembelajaran micro teaching. Tuhan Yesus memberkati.